dinikahkan tapi dia sudah hamil duluan. Itu dampaknya terhadap anak, si anak itu seperti apa? Jadi bahkan saya pernah membaca keterangan begini, anak hasil di luar nikah ini nanti tidak akan masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Nine Stars yang kami cintai, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam ngaji sambil ngopi bersama Nine Stars featuring Kiai Muhammad Baudin. Seperti biasa saya sudah ditemani di samping kanan saya ada Kiai Muhammad Baudin. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Beliau biasa disapa Gus Baha. Kemudian di samping kiri saya ada sahabat saya Mas Ahmad Fauzi. Beliau adalah vokalis Nine Stars yang suaranya sangat cadas sekali. Sangat keren. Sudah dengar semua, sudah nonton lagunya ya. Assalamualaikum Mas Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana? wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini ngomong-ngomong seperti biasa ya, kita nongkrong sambil ngopi ngaji di sini. Tentunya akan membahas masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita, yang sering sekali menjadi kebiasaan atau problema-problema di masyarakat. Ini seperti yang saya temui atau saya alami di masyarakat ini, antara lain adalah masalah percintaan atau hubungan asmara pria dan wanita. Ini sering sekali terjadi kasus-kasus macam-macam lah. Ada yang tidak direstui, ada yang direstui, ada yang tidak. Banyak kasusnya, banyak sekali. Ini yang menjadi masalah atau yang menjadi sesuatu yang berbahaya. Kadang-kadang ini malah sesuatu yang tidak direstui gitu. Kadang Jadi dampaknya negatif. Iya, jadi dampaknya negatif. Tidak direstui, banyak yang mengambil Jalan jalan pintas supaya ini gimana pun caranya, yang penting saya bisa dapat dia kan gitu. Contohnya salah satu tidak direstui orang tuanya gitu. Hanya si laki-laki, wah ini saya ini aja dulu, ini tidurin dulu biar hamil. Nanti akan direstui oleh orang tuanya setelah hamil gitu. Ya, kebetulan si laki-laki itu nggak tahu syariat, jadi nggak ngaji, jadi nggak ngerti kalau hamil duluan itu adalah sebuah dosa yang besar. Naudzubillah ya, jangan sampai terjadi di anak-anak kita, saudara-saudara kita, ini jangan sampai terjadi ya Allah. Ini ngomong-ngomong soal itu Gus, ini yang sering terjadi di masyarakat, ini saya mau nanya, untuk misalnya kasus seperti itu tadi ya, seorang perempuan yang hamil duluan, ini umpama dinikahkan, ini pernikahannya bagaimana? Apakah sah atau seperti apa Gus? Monggo mungkin bisa diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Sahabat-sahabat Instar yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dalam acara ngaji dan ngopi bareng bersama Instar. Kelihatannya menarik ini dibahas. Iya. Seperti yang disampaikan oleh sahabat Dadan tadi, bagaimana hukum yang berkaitan dengan kasus tadi ya. Jadi terkadang percintaan ini memang kata siapa itu, ceritanya tidak ada habisnya. Kata patkai. Kibatkan. Iya, Sunggokong. Muridnya Biksu Tong. Nah, di antaranya tadi laki-laki ketika mencintai seorang perempuan dan terhalang oleh restu orang tua, sehingga kemudian bagaimana dia mendapatkannya, lalu dia menghamili duluan. Dan naasnya di kebiasaan masyarakat kita ini, ketika ada kasus seperti itu malah justru dinikahkan, sehingga kemudian oleh sebagian laki-laki yang cintanya tidak bisa dibendung ini mengambil jalan itu, yang padahal jalan itu sangat tidak benar menurut agama. Maka bagaimana hukumnya pernikahan
laki-laki dengan perempuan yang sedang hamil, maka secara hukum sah-sah saja nikahnya, karena dalam syarat calon mempelai, baik khususnya untuk perempuan ini tidak ada syarat harus tidak sedang hamil, sehingga orang sedang hamil pun sah-sah saja melakukan akad nikah. Nah, mungkin itu jawabannya. Ada yang ditanyakan? Iya. Ini Gus. Itu kan nikahnya sah ya. Apakah di situ ada dampak ya, dampak dari pernikahan, dampak dari anak itu yang tadi dinikahkan tapi dia sudah hamil duluan. Itu dampaknya terhadap si anak itu seperti apa? Apakah nasabnya seperti apa, kemudian dia dapat apa gitu. Misalkan dia nggak boleh ini, misalnya gitu Gus. Artinya dampak terhadap anaknya itu seperti apa? Jadi sebelum saya jawab begini ya, saya mengharapkan atau menghimbau pada orang tua yang orang tua ini kan biasanya lebih mengenal anaknya dibanding orang lain, sehingga dan itu harus orang tua itu harus mengenali sekenal-kenal mungkin dengan anaknya, sehingga ketika anaknya jatuh cinta ini tidak sampai terjadi hal yang seperti itu. Kalau misalkan ini anak saya kelihatannya sudah tidak bisa dipisah, dan cerita ini kan sudah banyak sekali terjadi, sehingga untuk orang tua saat ini mestinya harus mengambil jalan yang paling aman, yaitu dengan cara menikahkan sebelum terjadi hal-hal tadi. Nah, untuk dampak hukum ketika perempuan sudah hamil duluan kemudian nikah, maka pertama si anak ini nanti tidak bisa bernasab kepada ayahnya, karena syarat nasab ke ayah ini harus melalui akad nikah yang sah. Karena itu terjadi di luar nikah atau sebelum nikah, maka nasabnya hanya pada ibunya, tidak pada ayahnya. Berikutnya, ketika nanti anaknya perempuan, maka si ayah ini yang secara biologis ayahnya, tapi secara hukum tidak bisa bernasab sehingga tidak dianggap sebagai ayahnya, maka dia tidak bisa menjadi wali ketika anaknya ini nanti menikah. Maka si ayah ini harus benar-benar siap mendapatkan hukuman sosial ya, karena malunya akan terungkap kembali ketika anaknya hendak menikah. Maka dia harus jujur bahwa ini anak hasil hubungan di luar nikah, sehingga nanti walinya secara otomatis adalah hakim. Hakim kalau dalam konteks Indonesia ya penghulu yang biasanya diangkat oleh pemerintah dan ditempatkan di KUA. Berikutnya masalah waris. Anak hasil luar nikah ini nanti juga tidak bisa mendapat waris, karena dia statusnya seperti anak tiri atau bahkan seperti anak angkat, sehingga dia tidak berhak mendapatkan waris dari si ayah. Kalau si ibu jelas, karena dia anaknya ibu, jelas-jelas dia yang melahirkan. Nanti warisnya hanya dari harta ibunya saja. Kalau dari ayahnya tidak bisa karena bukan anaknya. Bahkan ketika perempuan yang dihamili ini kok tidak dinikah, misalkan tidak dinikah kemudian lahir anaknya perempuan, maka boleh dinikah oleh ayahnya, yang ayah biologisnya, karena secara hukum dia bukan anaknya, dia orang lain, sehingga boleh dinikah asal tidak menikahi ibunya. Kalau menikahi ibunya ya jelas tidak boleh, karena menjadi mahram nanti, walaupun tadi tidak bisa mendapat waris, tidak bisa menjadi wali. Kalau nanti misalkan ayahnya ini tidak jujur, dia memaksakan menjadi walinya ketika nikah, maka secara otomatis nikahnya nanti tidak sah. Ketika nikahnya tidak sah, maka si anak ini akan melakukan zina karena pernikahannya tidak sah. Dan nanti akan terjadi begitu terus-menerus, sehingga akan terjadi zina berantai. Nah, ini dosanya nanti akan ditanggung
oleh ayahnya yang pertama ini. Nah, mungkin itu beberapa hukum yang berkaitan. Tadi, yang saya tanyakan itu tadi, yang pertama kan ketika anak tadi di luar nikah, kemudian dia mau nikah, ayahnya nggak bisa jadi wali. Lah harus wali hakim yang ada di KUA ya tadi ya, wali hakim yang ada di KUA. Kemudian misalkan begini, wali hakim itu bukan dari KUA. Misalkan begini, si ayah itu menikahi ibunya sedang hamil tadi, kemudian anaknya lahir, kemudian besar, tapi si ayah punya anak laki-laki misalkan, laki-laki. Karena tadi bisakah si laki-laki saudara seibu dari si perempuan tadi yang hamil di luar nikah itu bisakah menjadi wali begitu, walinya saudara yang di luar nikah tadi itu, begitu Gus? Itu seperti apa penjelasan panjenengan? Ya, terima kasih. Jadi wali itu kan harus dari jalur laki-laki, sehingga misalkan dalam satu keluarga suami istri punya anak, ada laki-laki dan ada perempuan, dan anak ini benar-benar sah, artinya anak yang lahir setelah dia menikah yang sah. Maka nanti ketika ayahnya meninggal, nomor 2 yang berhak menjadi wali adalah saudara laki-laki. Tapi yang seayah, kalau seayah atau seayah seibu. Tapi kalau hanya seibu tidak bisa, karena wali itu harus dari jalur laki-laki, ya dari jalur ayah. Dia sebenarnya tidak punya wali, ayah saja tidak punya. Oh begitu ya. Iya. Jadi walinya harus hakim, dan hakim dalam konteks Indonesia tadi penghulu yang biasanya diangkat oleh pemerintah. Sebenarnya kan presiden kalau di Indonesia yang menikahkan, yang menjadi walinya. Nah, presiden wa naibuhu atau penggantinya. Penggantinya itu ya penghulu-penghulu yang biasanya ditugaskan di KUA. Dan SK penghulu dari pemerintah ini tidak mesti dimiliki oleh kepala KUA. Sehingga dimungkinkan dalam satu KUA ini penghulunya bukan kepalanya, atau bisa saja dalam satu KUA ini penghulunya lebih dari satu. Mungkin itu. Mungkin mau nanya sedikit lagi Gus, yang kembali ke topik tadi yang hamil di luar nikah, dinikahkan, itu kan kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa usia kandungannya ini kalau di bawah 6 bulan ini ke ibunya, dan kalau lebih dari itu ke ke bapaknya. Terus apakah habis ijab kabul di waktu hamil itu harus mengulang ijab kabul lagi atau seperti apa itu? Ya maksudnya yang kan ada yang mengatakan kalau lagi hamil nikahnya tidak sah, harus ini ya, kan harus seperti itu. Nikah lagi ulang. Iya, nikah ulang. Atau juga ada yang mengatakan ya boleh saja asal itu adalah orang yang menghamili yang menikahi, kan ada yang seperti itu. Saya belum pernah menemukan referensi atau rujukan atau ibarah yang seperti itu. Kalau yang menikahi bapak biologisnya tidak apa-apa, tapi kalau orang lain nunggu melahirkan, itu ada yang mengatakan itu, tapi saya tidak pernah menemukan referensi itu. Yang ada ya syarat nikah ya tidak ada yang seperti dijelaskan Gus Bahar tadi ya, nggak harus sedang hamil gitu. Itu mungkin bisa diterangkan Gus. Jadi tadi ya syarat calon mempelai perempuan tidak ada syarat harus tidak sedang hamil. Kemudian kalau hamil bagaimana? Apakah harus sah ketika yang menikahi adalah orang yang menghamili? Tidak. Siapapun sah-sah saja, tidak harus yang menghamili. Tapi tadi kembali pada tradisi di masyarakat kita, ketika kasusnya seperti itu biasanya yang menikahi ya yang menghamili. Kemudian apakah kemudian setelah anaknya lahir harus menikah ulang? Tidak, karena menikah ulang ini sebenarnya statusnya hampir mirip dengan ulang tahun tadi ya, ulang tahun anak yang sedang ulang tahun. Ketika anak ulang tahun kan tidak harus dimasukkan ke rahimnya kemudian dikeluarkan lagi. Sehingga kalau dalam bahasa kitab itu namanya tajdidun nikah, memperbaharui nikah ini
statusnya tadi sama persis dengan ulang tahun. Sehingga tajdidun nikah ini syaratnya dia harus yakin dengan nikah yang pertama. Kalau dia tidak demikian maka namanya tidak tajdid. Dia nikah begitu saja. Karena nikah yang pertama tidak sah. Dan itu namanya bukan mengulang. Mengulang itu kan ketika nikahnya sudah sah. Kalau tidak sah ya menikah begitu saja. Maka misalkan, nah ini biasanya juga terjadi pada kasus pernikahan siri tadi ya, pernikahan yang tidak dikawal. Biasanya ada berbagai macam masalah sehingga kemudian orang tua mengambil jalan bukan jalan pintas, mungkin ya sebagai kehati-hatian mungkin walaupun secara hukum negara ini menyalahi ya, tapi kekhawatiran orang tua biasanya lebih besar sehingga kemudian daripada meteng diset suka tak nikah nasiri diset kan biasanya begitu untuk jaga-jaga ini. Nah ketika nanti kemudian daftar di kantor urusan agama untuk menikah biasanya di sana diminta untuk ijab kabul atau menikah karena negara ini tidak mau tahu sebelumnya sudah nikah atau belum. Yang jelas di sini belum ada catatan berarti ya belum menikah. Iya untuk dokumen. Karena di sana tidak ada dokumen sehingga biasanya diijabkan kembali. Maka bagi seorang yang mengalami hal seperti itu, dia harus berkeyakinan bahwa nikah yang sebenarnya adalah nikah yang pertama. Jadi nikah yang ada di KUA hanya seremonial untuk kepentingan administrasi di negara. Mungkin itu. Yang ini Gus, yang masalah usia kandungan berarti nggak masalah ya, yang dia hamil ya nasabnya tetap ke ibu kan seperti itu. Iya. Kalau sebelumnya sudah diketahui hamil, ya hitungan minimal kandungan 6 bulan dan maksimal 4 tahun ini tidak berlaku. Wong dia jelas-jelas sudah hamil kok. Kecuali dia belum pernah menikah misalkan ya, belum pernah menikah sama sekali, kemudian menikah, kok ujuk-ujuk 5 bulan melahirkan. Nah, ini kan belum 6 bulan. Karena dia sebelumnya sudah diketahui hamil, maka nasabnya tetap ke ibu, tidak bisa ke ayahnya. Kecuali belum diketahui tadi, belum diketahui dan dia belum pernah menikah, sehingga anaknya nanti ya otomatis bernasab kepada ayahnya. Mungkin itu. Mas Basi, ada lagi mungkin? Iya. Ini yang tadi ya, artinya kebanyakan di kita kan sering ini yang terjadi di lingkungan kita lah ya, di masyarakat kita, bahwa anak yang hasil di luar nikah ini kan kadang dikucilkan gitu ya, dikucilkan. Wah, ini yang dosa itu sebenarnya siapa gitu ya, ayahnya apa anaknya kan begitu ya, kok anaknya yang dikucilkan misalnya begitu. Kemudian yang berikutnya tadi yang masalah tentang bahwa nasabnya itu kepada ibunya, tidak kepada ayahnya. Ketika misalkan dia tidak bisa mendapatkan waris, itu sebaiknya itu bagaimana Gus? Kan kasihan ya, misalkan ayahnya mau memberikan hadiah lah, misalkan memberikan ya yang punya lah, misalkan ini anak satu-satunya, malah misalkan kok dia hamil duluan tapi anaknya cuma satu gitu, toh lah itu. Ini warisannya mau diberikan kepada siapa kalau nggak anaknya misalnya begitu? Itu alangkah baiknya itu bagaimana Gus? Itu ya dijelaskan bagaimana? Ya karena tadi anak ini tidak bisa dapat waris, maka ketika orang tuanya, ayahnya tadi kepengen hartanya dimiliki oleh si anak ini, maka dengan cara hibah. Kalau hibah ini boleh ke siapapun, ke orang lain bahkan juga boleh-boleh saja, sehingga itu. Dan hibah ini beda dengan wasiat. Jadi hibah ini pemanfaatannya diberikan harta barang dan kemanfaatannya ini diberikan ketika masih hidup. Kalau digantungkan dengan
kematian maka namanya wasiat. Kalau wasiat nanti tidak bisa seluruhnya, maksimal hanya sepertiga dari keseluruhan hartanya. Sehingga ketika nanti kok bunyinya wasiat, nanti kalau saya meninggal maka hartaku untuk kamu semua misalkan, maka yang sah hanya sepertiganya. Nah, harta selebihnya ya pada ahli waris yang sesungguhnya, karena tidak punya anak ya pada saudaranya dan seterusnya, saudara laki-lakinya. Nah, kemudian ini sekalian karena kita sedang bahas masalah nikah-nikah, sehingga saya kepingin menyampaikan bahwa dalam syarat rukun nikah ini kan ada calon mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, kemudian ada wali dan 2 orang saksi, kemudian ada ijab kabul. Nah, ini yang sering saya temukan itu adalah masalah saksi ya. Saksi ini kalau di masyarakat kita dan ini banyak terjadi, biasanya saksi ini diserahkan ke RT, ketua RT. Padahal tidak semua RT tahu tentang masalah ijab kabul ya, masalah ijab kabul. Saya pernah menanyakan kenapa kok harus RT. Alasan mereka ini karena RT kan tahu bahwa ini anaknya ini dan seterusnya, tahu nasabnya dan seterusnya, tahu riwayat hidupnya. Nah, saya kira begini, kebetulan di Indonesia ini undang-undang pernikahan ini sudah sangat sejalan dengan syariat Islam. Sehingga orang yang mau menikah ini biasanya ada acara namanya, kalau bahasa Jawanya contoh. Kalau iya, jadi 2 orang mempelai beserta 2 walinya, 2 wali masing-masing atau orang tua masing-masing ini diundang ke KUA. Di sana dimintai keterangan sejelas-jelasnya bahwa ini benar anakmu, kemudian belum pernah menikah, tidak terpaksa dan seterusnya. Biasanya itu ditanyakan di sana, namanya contoh. Sehingga jawaban masyarakat bahwa kenapa dia RT menjadi saksi, alasannya karena tahu riwayat hidupnya, ini sebenarnya sudah terbantahkan karena di KUA sudah ada contoh tadi. Sehingga karena saksi nikah ini hanya sebagai mengesahkan proses ijab kabul, bukan mengesahkan bahwa riwayat hidupnya tadi biar tidak sampai terjadi pernikahan sesama mahram. Itu bukan itu fungsi saksi dalam ijab kabul. Jadi fungsi saksi dalam ijab kabul itu untuk mengesahkan proses ijab kabulnya ini. Iya, pas angkah tuka dan kobil itu, sehingga mestinya saksi ini yang tahu persis tentang masalah ijab kabul. Karena saya pernah begini, ada orang menikah kebetulan menggunakan bahasa Indonesia padahal. Nah, kebetulan saksinya itu tadi bapak RT atau ibu RT. Kalau ibu jelas tidak boleh ya, RT tadi. Di sana bunyinya begini, dengan mahar seperangkat alat sholat, dengan mahar Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Kebetulan saya tidak jadi saksi waktu itu, saya ikut hadir karena diundang di sana ya. Kemudian si walinya ini atau orang yang menikahkan ini menanyakan kepada saksi, sah, dan kedua saksi ini kebetulan menjawab sah semua. Tapi saya waktu itu mengganjal, dalam angan-angan saya mengganjal, jangan-jangan mereka ini tidak paham, sehingga saya waktu itu interupsi ya namanya, interupsi. Mohon maaf, saya ingin bertanya, yang dimaksud mahar Al-Quran itu maksudnya apa itu? Karena nanti kalau maksud redaksinya hanya dengan bahasa Al-Quran, padahal Al-Quran itu kalamullah yang dibukukan menjadi 30 juz itu. Sehingga nanti kalau bunyi maharnya kok Al-Quran dan seperangkat alat sholat, maka si suami ini wajib mengajarkan Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30. Ternyata setelah saya tanya begitu, yang dimaksud adalah kitab Al-Quran ini, kitab yang ditulisi Al-Quran, maka namanya adalah mushaf. Karena definisi mushaf adalah sesuatu yang ditulisi Al-Quran. Dan ini bisa mutamawal, bisa dijual belikan. Tapi kalau Al-Qurannya ya tidak bisa. Sehingga itulah salah satu contoh bahwa saksi ini harus benar-benar
tahu tentang proses ijab kabul, mana yang sah, mana yang tidak. Jadi jangan asal comot sehingga yang sebenarnya tidak sah kemudian karena dia tidak tahu disahkan, kan jadi repot. Mungkin itu. Ada lagi Mas Bosi? Ya, nanti bisa nyambung. Baik, sahabat-sahabat Nenstars, itu dia tadi sudah dijelaskan oleh guru kita Kiai Muhammad Baudin bahwa yang pertama kita bahas adalah soal menikah di luar nikah. Ini dampaknya kasihan kepada anak-anak kita nantinya sangat berbahaya sekali, dan hamil di luar nikah itu adalah merupakan min dzambil kabir ya, salah satu dari dosa besar. Jadi naudzubillah, dijaga anak-anak kita, saudara kita ini jangan sampai terjadi seperti itu ya. Karena itu hal-hal seperti itu sudah dianggap biasa, itu kayak Lumrah ya. Iya, kayak lumrah ya. Biasa gitu ya. Sudah nggak terasa dosa besar gitu, karena sudah dianggap biasa saja, karena sudah sering terjadi kan. Iya. Akhirnya dianggap hal yang biasa. Kayak menjadi tren gitu ya. Iya. Mungkin saya nambahkan silakan. Jadi seperti yang disampaikan sahabat Hozi tadi, bahwa anak hasil di luar nikah ini biasanya dikucilkan dan seperti itu ya. Jadi bahkan saya pernah membaca keterangan begini, anak hasil di luar nikah ini nanti tidak akan masuk surga. Ternyata setelah saya baca terus, itu sebenarnya sebagai apa namanya ya, hukuman kepada orang tuanya, agar dia mengalami apa namanya, sanksi sosial, kemudian merasakan apa caranya ya, begitu menderita sehingga akhirnya mau bertobat. Jadi kalau anaknya sih ya enggak dosa, wong anak kan enggak punya pilihan. Dia lahir dari hubungan resmi ataupun tidak, dari siapapun dia enggak tahu, sehingga itu sebagai hukuman kepada kedua orang tuanya agar mau bertobat. Sehingga ketika misalkan ada kasus seperti itu, bagaimana kita memandang mereka? Kita husnudzon lah ya. Karena siapa tahu dia sudah tobat dan sudah mohon ampun dan tidaklah diampuni oleh Allah. Maka ketika kita tetap memberikan cap bahwa dia pezina, justru akan berbahaya pada kita. Sehingga kita husnudzon saja, dia sudah tobat dan tobatnya mudah-mudahan diterima oleh Allah. Mungkin pertemuan kali ini cukup itu saja dulu ya. Maka sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sahabat-sahabat Nenstars yang sudah menyaksikan obrolan kita pada malam hari ini. Nanti kita ketemu lagi dalam ngaji dan ngopi bareng Nenstars featuring Kiai Muhammad Baudin di pertemuan yang selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.